Saya itu semua biasanya harusnya per dosen saya dosen kalau tidak pakai apa ya dosen nanti kita perlu buat angka prodi dulu buat akun prodi. Nah dia kan bilang di akun Kaprodi itu Kaprodi bisa mengisi ini CPL dan CPMK. Kaprodi tadi Pak. Iya, Kaprodi itu. Oh berarti yang CPL sama CPMK yang ngisi Kaprodi. Ini yang ini CPMK dosen yang ngisi. Nah ini Kaprodi yang ngisi. Ini dulu kan. Yang CPL. Yang Prodi. CPL Prodi. CPL Prodi. Jadi Prodi itu dia punya. Kami maunya mata kuliah ini nih kalau sudah lulus mahasiswa tuh mampu begini itu maunya Kaprodi. Nah sama dosen berdasarkan mau Kaprodi ini dibuatlah turunannya. Apa turunan? Ini CPMK nya. Nah ini dia dosen yang buat. Dosen bilang oh iyalah berdasarkan CPL ini kami buatlah CPMK nya. Tapi dosen harus tentu misalnya mampu memahami dan menerapkan prinsip logika. Ini CPL yang mana? CPL yang nomor 2. Jawab. Oh ini ngejawab yang ini tadi. Kan Prodi bilang kami maunya yang ini nih, maunya yang memahami prinsip logika dan algoritma. Dosen bikin CPMK-nya. Dosen bilang oh kalau itu CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip logika dan algoritma. Itu yang pertama. Yang kedua CPL 05, CPL 021. Nah ini nanti terkait dengan 052. Kan dua. Nah, ini benar boleh lebih ini. Ini nih. Boleh lebih dan boleh 2 kali ya gitu. Ini misalnya kayak gini. Dicobain nanti ada CPMK 03 mampu apa? CPL-nya 02. Atau CPL-nya 02 05 2 itu. Nah, kayak gitu. Tapi Prodi itu Kaprodi itu tidak selalu 2 kan, nggak bisa 3. Bisa. Ini semuanya ini bisa lebih dari satu semua nih intinya. Semuanya lah gitu. Berarti kalau kita lihat flow-nya, ketika Prodi itu dia login, kemudian nanti misalnya muncullah kurikulum, nanti kurikulum misalnya 2025 yang baru dia klik kurikulum 2025, muncullah semua mata kuliahnya. Muncul semua mata kuliah nanti dia cari nih, karena dia mau input mata kuliah pemrograman web 1, dia cari pemrograman web 1 dapat, nanti dia enter lagi diisi lah nih. Dia isi berarti yang kosong nih Pak tugas dosen yang isi gitu Pak. Kalau kayak yang kosong kayak gini ya yang sudah ada tulisan ini nih kiriman dari Kaprodi tadi ini maksudnya Pak. Yang ini nih kalau ini saya ini Kaprodi ini yang buat ini Kaprodi yang buat. Jadi Kaprodi itu kan Kaprodi itu bilang ada mata kuliah web 1. Kami mau kalau mahasiswa ini lulus, mahasiswa itu harus mampu memahami ini, harus mampu merancang dan mengembangkan solusi ramah lunak. Jadi kan dia dulu yang nentuin kan. Nah sudah dia nentuin, baru dosen yang membuat turunannya kan. Oh itu kalau misalnya mampu memahami ini, nah berarti kami ngajar inilah nih. Kami ngajar prinsip logika, kami ngajar merancang mengembangkan solusi perangkat lunak gitu. Oke Pak. Nanti tanya, ini untuk apa? Yang ini untuk mendukung ini. Nah gitu. Oh berarti nanti gini Pak. Berarti ini kan ada mata kuliah gini-gini. Nah ini nih setiap apa ya namanya? Nanti Kaprodi itu ngasih ke setiap mata kuliah yang beda-beda gitu ya Pak. Iya. Misalkan ini pemrograman web 1. Nanti dia buat CPL-nya apa? CPL nanti dikirim ke dosen yang yang ngajar pemrograman web 1 tadi. Ya, nanti pas di kan jadi kita buat kurikulum baru ya. Buat kurikulum baru.
Nah, selesai kurikulum baru dibuat, Kaprodi inputin lah mata kuliahnya apa, capaiannya apa, mata kuliahnya apa, capaiannya apa. Setelah itu Kaprodi telepon dosen, Pak, Bapak bisa ngajar web, Pak? Bisa. Telepon lagi dosen, Pak, bisa ngajarin, dah dosen bersedia nih. Oke, dosen bersedia, data dimasukin ke Syafka Atur. Oke, dosen A, Abdurrahim ngajar web, habis Suwanto ngajar web. Nah, masuk lagi Syafka. Di akhir semester, dosen wajib mengupload ini. Jadi bukan cuma ngajar baik, tapi dosen punya kewajiban administrasi apa. Kayak mana Bapak menentukan lulusan di semester ini nih. Nah, nanti ternyata baru dosen bilang, oh ini nih. Dosen nengok. Ini harusnya di awal ya. Harusnya di awal waktu prodi nelfon dosen tuh. Pak, dia sudah tahu ngajar web. Iya, kami maunya Pak nanti mahasiswa kami itu mampu memahami ini. Okay. Bapak bisa tengok loh nanti di web RPS. Di situ ada capaian prodi Pak. Dosen nengok tuh. Dosen nengok, oh iyalah mau Bu. Oke, nanti disobe nanti sikap prodi masukin dosen ke dalam mata kuliah ini. Nah, nanti telepon lagi dosen lain. Prodi masukin lagi ke mata kuliah yang lain. Jadilah nih draft nih. Draft ngajar. Ya, nanti setelah draft itu draft dikasih ke BAK. Kasih BAK ya Pak? Ya itu di luar sistem ya. Sistem BAK buat jadwal, udah maksudnya kontrak. Dosen yang 3 tadi, saya ngajar kelas 01, Pak Agus ngajar 02, Pak Emil yang 3 ya. Tapi MK sama kan. Nah, baru akhir semester Bapak Ibu yang ngajar tolong dibuat rencana pembelajaran semester. Harusnya di awal sebenarnya. Karena kan itu kan rencana pembelajaran. Nah, tapi di kampus kita tuh di akhir. Di akhir tuh dosen baru dosen login lah di RPS nih. Di RPS yang sekarang ini. Begitu login langsung muncul itu yang ini tadi MK dia tadi yang sudah oke di telepon Kaprodi tidak kan Kaprodi input kan. Nah, muncullah nih MKA, MKB, MKC. Nah, barulah dikliknya dia bisa ngisi barulah dia ngisi ini CPMK. Terus yang bawahnya juga nih dia ngisi CPMK-nya. Kemudian bawa penilaiannya dia ngisinya nih. Pustakanya dia ngisi. Tampillah rencana pembelajarannya nih. Yang ini juga ya, tim teaching nih juga gitu. Iya, ambang batas lulusan. Ini ditentuin kalau nih. Nah, ini kalau nilainya ragu kosongin jadi buat stringnya. Nah, isinya lah semua ini. Nah, kalau dosennya tim kan misalnya 3 orang gitu. 3-3-nya muncul. Di 3-3 orang tuh muncul di mana Pak? Muncul di akunnya. Misalnya saya login nih. Saya edit lah nih. Saya buat. Nanti di akun Pak Agus muncul tuh yang saya buat tuh. Oh, dia tuh kayak mana? Siko dokumen tuh di proyek 3 orang. Bisa, ibarat di Figma tuh kayak kursornya ada nampak tim kawan gitu. Lagi kan join. Ya, tapi kalau ini kan enggak. Ini kan dalam bentuk sistem kan. Intinya tim kan dia kan. Jadi kayak Pak Agus login tuh. Oh ya, aku sudah buat nih yang apanya nih. Oh, tapi Pak, kayak Word ini ya Pak, yang Word yang bisa sama-sama gitu ya Pak? Ya. Oke. Tapi kan kalau di sistem kan nggak mesti. Kalau di sistem kan dia ngetik baik di teks area atau di textbook kan. Misalnya saya ngetik lah, saya isi lah nih. Sudah ngisi ini, terus Bapak nanti saya telepon update RPS gitu Pak? Ya, saya update kan. Nanti dia update gitu. Bagus, ini saya sudah buat nih capaiannya macam mana, oke dak nih. Bagus cek, oh iya mantap sudah Pak. Oh ini saya ganti pula nih kurang cocok nih. Diganti nih sama dosen satu tim ini. Oke. Nanti kalau selesai itu baru ini siapa ini nak yang nak buat ininya nih. Buat nih di sini sepakat lah nih 3 dosen nih. Kita berarti dari 3 dosen tuh bisa semua ini sama Pak nilainya? Bisa. Kalau bobot ini, ini masing-masing dosen itu bisa. Nah, ini bobotnya cuma bobotnya agak. Tapi nanti ini dulu deh, Kaprodi dulu menjelang nanti saya dapat info. Selesai dengan Kaprodi dulu berarti udah bisa buat akun Kaprodi supaya Kaprodi bisa nginput. Ini harus ada kodenya wajib ya. Kode ini wajib sama supaya Kaprodi bisa nginput ini dulu. Input di MK-nya muncul. Nah, input ini sama nginput si dosen-dosen yang bakalan ngajar di MK. Jadi misalnya dia klik kalau mau yang kayak wizard itu kan misalnya
pilih MK, dia pilih MK misalnya. Ya. Nanti dia klik next. Terus ke step 2 lagi. Ya, ke step 2 misalnya input capaian prodi, dia isi capaian prodi. Step 3 nanti pilih dosen pengajar, pilih dosen pengajar, masih dosen pengajar. Nah, yang gitu apa lagi? Jadi pas sudah jadi langsung dilempar, disimpan terus dilempar ke dosen-dosen tadi yang diinput tadi Pak. Ya, nanti di akun dosen baru muncul kan. Nah, nanti kita fokus di akun sini deh. Nah, itu dulu deh. Oke, Pak. Yang ini drop down, yang ini kan rumpun ini dia melekat ke sini nih, ke mata kuliah. Oke, saya tanyain masalah nilai. Oke, Pak. Karena kalau sekarang nilainya berbeda-beda karena tiap dosen punya penilaian masing-masing. Ya, masing-masing. Nah, berarti udah bisa kalau mau lanjut tuh sudah bisa buat akun Kaprodi. Oh, berarti nanti next kami dari sini bikin khusus Kaprodi dulu. Login Kaprodi. Oke. Sudah tidak saya kasih main data? Sudah ada Pak. Yang Kaprodi. Kaprodi itu yang database Pak kirim tuh bukan? Ada tabel user dari situ mana? Kita kalau Kaprodi itu kan dia adanya di tabel user. Dosen. Oh, beda. Oke, saya berkirim. Dia tuh ada 2 tabel. Kalau Kaprodi itu pertama nah, pertama itu tabel user. Tabel user. Sinilah informasi akunnya Kaprodi DI, Kaprodi SI. Nah, kemudian di sini ada disaktif ya. Jadi Kaprodi yang itu kan misalnya 4 tahun tuh ada Kaprodi baru kan, beda orang berarti dia akunnya aktif. Nah, untuk tahu dia ini Kaprodi mana, dia berelasi ke tabel namanya user Kaprodi. Nah, ini relasinya. Jadi misalnya user ID 4 nih, ini 4, ini berarti si Kaprodi yang ID-nya jurusan 3. Jurusan ID kan sudah ada kemarin kan? Tengok aja jurusan ID 3, aku SK misalnya kan. Nah, ini statusnya juga sama nih. Ini statusnya aktif. Nah, jadi kalau mau buat loginnya tuh, buat login dulu di sini. Pakai tabel ini agak diarahin ke untuk ngecek dia Kaprodi aku adanya di tabel user Kaprodi sini. Ya. Kalau login kan ngecek di sini kan. Tapi kita mau cek dia nih Kaprodi aktif gak nih? Jangan dulu di sini nih. Aktif atau misalnya kayak gini nih dia non aktif berarti kan. Berarti udah diganti nih Kaprodi yang nomor 7. Nah, kita tengok Kaprodi nomor 7 nih. Iqbal. Bukan 7 di sini. Di Kaprodi nomor 11. User ID kan. User ID nomor 11. Jadi kita tengok di sini nomor 11 nih Kaprodi KW. Berarti Kaprodi KW ini sekarang bukan ini lagi. Nah, tidak tahu nih siapa nih gantinya. Relasinya itu. Oke, saya kirim tabel. Terus saya konfirmasi masalah nilai. Kalau nilainya sama, berarti kan nanti dosen itu diskusi dewek kan. Sudahlah nilainya bobot sekian udah selesai. Tapi kalau nilainya beda, berarti tiap dosen akan punya tabel masing-masing dia nilai. Tapi masih mau didiskusi dulu ya. Satu dia saya diskusi dulu.